Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita seminggu yang lalu. Pada malam hari ini masuk kepada hadis nomor 6, halaman 55. Halaman 55, hadis yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallah, sesungguhnya Allah, yarfa'u, meninggikan, mengangkat, meninggikan, mengangkat derajat, bihadzal kitab, dengan Alkitab ini, itu Al-Quran, aqwaman, beberapa kaum, wa yada'u bihi akharin, dan yada', merendahkan dengannya Al-Quran ini akharin, kaum yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lengkapnya berbunyi begini, bahwa Nafi' bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar di Usfan, dan ketika itu Umar menugaskan Nafi' untuk mengurus kota Madinah. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, menugaskan untuk mengurus kota Makkah. Lalu Umar bertanya, kalau begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi? Katanya Ibnu Abza. Lalu Umar balik bertanya, Waman Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Dia menjawab, Maula min mawalina. Dia adalah mantan daripada budak kami, bekas budak yang telah dimerdekakan. Umar terheran, berkata, kenapa engkau tugaskan bekas budak untuk mengurus dan memimpin suatu kota? Nafi' menjawab bahwa innahu alimun bil faradi, innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla, wa innahu alimun bil faraid. Dia itu orang yang membaca kitab Allah, menguasainya, dan alim tentang ilmu faraid. Mendengar itu Umar berkata, Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala. Ketahuilah, sesungguhnya Nabi kalian telah pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Ini hadis.
Kira-kira begitu terjemahannya. Nah, sedikit. Ya, hadis ini menceritakan bahwa ada seseorang yang ditugaskan untuk memimpin suatu kaum. Lalu diangkat mantan budak. Ya, ini budak yang sudah dimerdekakan. Kita kan tahu budak itu manusia yang diperbudak. Statusnya tidak manusia lagi. Budak bukan pelayan, budak bukan pembantu, budak bukan pekerja, bukan pegawai, bukan karyawan. Budak adalah manusia yang diperjualbelikan, yang menjadi hak milik induk zaman. Harga dirinya tidak manusia lagi, dia sudah menjadi budak. Budak itu terjadinya karena kalah perang. Jadi kalau ada negeri yang kalah perang, risikonya laki-laki diperbudak, perempuan disilakan mau apa saja. Negeri kita kan pernah diperbudak 3,5 abad. Dan kemudian budak itu juga terjadi lantaran dibeli. Nabi Yusuf dibeli di pasar budak. Nabi Yusuf orang merdeka, lalu oleh saudara-saudaranya dijual kepada pedagang. Pedagang menjualnya di pasar budak di Mesir. Dibeli. Jadi yang kedua, budak itu diperoleh lantaran dibeli. Yang ketiga, budak itu terjadi karena keturunan budak. Bapaknya budak, ibunya budak, jadi budak. Islam datang memerintahkan orang untuk memerdekakan budak dengan berbagai macam cara. Sebagai kafarat, sanksi-sanksi merdekakan budak. Dan ingat, budak itu bukan di tanah Arab. Budak itu dalam Islam tidak ada. Budak di dunia. Ya. Yunani, di Romawi, di Cina. Itu orang-orang hitam di Amerika kan budak. Orang-orang merdeka ditangkapi di Afrika, dimasukkan ke kapal, digiring dengan senjata. Kemudian dijual di Amerika kepada orang-orang kaya untuk bekerja di kebun-kebun kopi, dijadikan budak. Budak tidak punya harga diri. Dia saja punya induk samangnya. Lalu ada budak yang dibebaskan. Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Dan Rasulullah datang untuk menyuruh orang merdekakan budak. Nah, salah satu mantan budak namanya Abza. Alif hamzah ba zaya, Abza. Si Abza ditugasi mengurus suatu kaum, suatu urusan untuk memimpin suatu masyarakat. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa engkau menugaskan, memberikan kepercayaan dan amanah kepada bekas budak untuk memimpin, mengurus? Jawab daripada si Nafi, meskipun dia mantan budak, bekas budak yang telah merdeka, dia itu innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla. Dia itu orang yang qari, orang yang paham dengan Al-Quran, dengan kitab Allah. Dan dia alim bil faraid, dia alim ilmu faraid. Kata si Nafi'. Mendengar itu Umar berkata, "Ama ketahuilah, inna nabiyakum, nabi kalian, Nabi Muhammad,
sungguh telah pernah bersabda, aku mendengar katanya. Kata Umar, innallaha yarfa'u. Itu hadisnya. Sesungguhnya Allah mengangkat, meninggikan darjat bihadzal kitab, dengan kitab Al-Quran ini, aqwaman, beberapa kaum, wa yada'u, dan merendahkan derajat dengan Al-Quran ini beberapa kaum pula. Rawahu Muslim. Itu namanya hadis lengkap. Nah, mari kita pahami. Salah satu nama Allah Rafi', yang mengangkat, yang meninggikan. Bahkan dalam salat kita minta warfa'ni, Rabbi fili, warhamni, wajburni. Itu dia. Angkatlah, tinggikanlah, naikkanlah derajatku, warfa'ni. Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan. Dia rafi', dia khafid, meninggikan dan merendahkan. Allah meninggikan sesuatu yang pantas, yang patut untuk ditinggikannya. Apa saja? Termasuk meninggikan benda-benda langit dan seterusnya. Di antara yang Allah tinggikan derajatnya, posisinya, kemuliaannya, kehormatannya, keutamaannya adalah orang-orang yang alim, berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan, mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberinya, dianugerahinya ilmu, darajat, beberapa derajat. Berarti posisi derajat orang berilmu itu tinggi. Yang meninggikannya Allah, bukan orang yang berizazah, bukan orang punya gelar, punya pangkat, punya jabatan. Itu manusia yang meninggikannya. Tabiat pada manusia, orang sudah tinggi-tinggi bukan pijak, itu manusia itu. Nah, yang meninggikan Allah, diangkat tinggi derajat posisi, derajat orang alim. Sampai-sampai Nabi SAW membandingkan ketinggian derajat orang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak alim, sebagaimana perbandingan antara beliau dengan orang yang paling rendah di kalangan umat beliau. Fadlul alimi alal abidi ka fadli, bunyinya itu. Keutamaan, kelebihan orang-orang yang alim, orang-orang yang alim dibanding dengan orang yang abid ahli ibadah tapi tidak berilmu dan tidak mau berilmu. Dia hanya asyik beribadah. Kalau masuk ini mengaji nak muah, mengaji nak muah, membaca nak muah. Yang penting ibadah. Kata Nabi, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli. Keutamaan, kelebihan orang yang alim dibanding dengan orang yang abid, ahli ibadah tapi tidak berilmu, kafadli, seperti keutamaanku, kata Nabi. Keutamaanku, kemuliaanku, ketinggianku. Di atas, melebihi ketinggian orang yang paling rendah posisinya antara kamu. Kamu tinggi jaraknya. Manusia yang paling utama Nabi Muhammad.
Orang yang paling Allah cintai Nabi Muhammad. Beliau imam, pemimpin. Posisi beliau yang begitu tinggi, sampai-sampai Allah anugerahkan kepada beliau maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Ketinggian beliau itu menjadi perbandingan, menjadi perumpamaan bagi kelebihan keutamaan tingginya derajat orang yang alim. Sama dengan kelebihan beliau, keutamaan beliau dibanding orang yang paling rendah di antara kita. Itu tingginya alim. Alimnya bukan sembarang alim. Tentu bukan alim ilmu keduniawian. Ilmu kan dibagi dua. Pertama fardu ain, kedua fardu kifayah. Yang fardu ain adalah ilmu kewajiban setiap kita mempelajarinya. Minimal dasar-dasar rukun iman, rukun Islam dan penjabar ringkas. Alim harus tahu. Orang yang alim itu orang yang alim di dalam ilmu syar'i. Nah, kita tahu dasar ilmu syar'i apa? Al-Quran dan Al-Hadis sunnah Nabi. Maka di sini dikatakan Allah yarfa. Allah meninggikan derajat, posisi, kedudukan, keutamaan, kemuliaan bihazal kitab, dengan kitab Al-Quran ini, kata beliau, beberapa kaum. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mensyarahkan, menjelaskan dan menguraikan supaya kita paham. Di antaranya dalam kitab Miftah dari Sa'adah, jilid 1, 2 jilid dari 1, disebutkan begini: Annal ilma, ketahuilah bahwa ilmu itu yarfa, mengangkat derajat, kemuliaan, keutamaan, kedudukan, posisi sahibahu, orang yang berilmu. Ilmu mengangkat, meninggikan posisi derajat orang yang berilmu, sahibahu, di dunia dan di akhirat, fi dunia wal akhirah. Ilmu itu tidak seperti derajat yang diberikan kerajaan. Ma la yarfa'uhul mulk wal mal wala ghairuhuma. Ilmu tidak seperti derajat yang diberikan oleh kerajaan atau lantaran harta benda dan semacamnya. Kalau derajat, posisi, pangkat, kedudukan, jabatan yang diberikan kerajaan, itu bukan ilmunya. Bukan karena ilmu, karena menjilat lunak gigi lidah. Asli tanduk kamaka mira sungu berkubang tu. Bukan ilmu. Makin pandai menjilat, berlunak-lunak, senyum-senyum, mengangguk-angguk, maka jadilah orang yang dianugerahi sebuah kerajaan, jabatan posisi, kadang-kadang tidak pas, tidak pantas. Tu bahasa wakno lah bagalanggang ni motor banyak tu. Halo. Lah bagalanggang ni motor banyak tu. Di kerajaan entah berantah. Banyak orang yang tidak di bidangnya diangkat.
bukan alimnya, bukan ilmu, tapi karena kemampuannya dalam menjilat. Ilmu enggak. Orang yang alim, Allah yang mengangkat derajatnya karena ilmunya. Ilmu itu sendiri Allah yang beri. Yang alim Allah. Lalu Allah berikan ilmunya kepada siapa yang dia kehendaki. Tinggi derajat. Posisi orang yang berharta karena harta, bukan karena ilmu. Habis hartanya, ada lagi. Ilmu, semakin berilmu orang, kemuliaannya semakin tinggi, derajatnya semakin tinggi. Bahkan budak pun kalau berilmu tinggi derajatnya. Ini yang kejadian. Kata Umar bin Khattab berkata kepada Nafi', siapa yang kau tugaskan mengurusi, memimpin di Al-Wadi? Kata si Nafi', Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Mantan budak kami. Mantan budak? Memimpin tuh yuangnya. Mengurus suatu kaum, suatu masyarakat. Masa mantan budak? Apa itu? Kata Umar. Dijawab dari Nafi', dia itu qari. Qari bukan galau orang Minang, itu lain lagi Cina. Yang paling banyak qari kan di Minang. Kari Sembeno, Kari Marajo, Kari Sultan, Kari Alai, Kari Bunsu, banyak kari. Bahkan di Pajua Bali orang kari ayam. Qari, orang yang ahli Al-Quran, qari. Qari itu kalau kita bukan hanya pandai baca, paham, itu nang qari. Orang Arab sudah pandai juga baca Quran. Untuk apa dia qari? Qari sini maknanya lah paham, mengerti dengan Al-Quran. Ini kata si Nafi', si Abza, Ibnu Abza itu bukan budak sembarang budak, tapi dia adalah budak yang qari'un li kitabillah azza wa jalla. Dia paham dengan kitab Allah. Sudah itu alim dia. Alim bil faraid. Mengetahui ilmu waris. Ketika itu berkata Umar, Nabi pernah bersabda, kata Umar. Apa itu? Ini dia. Allah mengangkat derajat. Karena dia qari, karena dia alim itu. Sehingga dia diangkat memimpin suatu masyarakat, suatu kaum. Ingat bahwa siapapun yang menjadi pemimpin itu atas izin Allah. Apapun yang pimpinnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Allah, ya Allah, yang menguasai, yang memiliki kerajaan, al-mulk, kerajaan, kekuasaan, kepemerintahan, kepemimpinan. Tu'til mulka, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan itu kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut, tanzi' daripada siapa yang kau. Berarti siapa yang jadi raja, siapa yang jadi pemimpin atas izin Allah. Maka si Ibnu Abza jadi pemimpin. Kalau Allah tidak izin, tidak jadi pemimpin dia. Allah ilhami orang-orang untuk memberikan amanah kepada Ibnu Abza menjadi pemimpin. Lantaran dia qari. Allah mengangkat derajat. Surat Al-Mujadilah
Sayangnya musola kita tidak punya Quran. Quran di bawah maksudnya. Quran di sini ada. Yarfa'illah, biar saja saya baca. InsyaAllah dapat saya. Yang saya hafal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum darajat. Ya kan? Allah tinggikan, yarfa, Allah tinggikan orang-orang yang beriman. Alladhina utul ilma, dan orang-orang yang telah dianugerahi ilmu. Darajat, bukan satu. Darajat. Berapa? Terlalu banyak fadilah dan keutamaan ilmu. Apalagi ilmu itu ilmu Al-Quran. Dalam Islam sumber ilmu Al-Quran. Dasarnya itu. Hadis atau sunnah Nabi penjelas. Maka Allah tinggikan derajatnya, posisinya dengan Al-Quran ini. Nah, posisi bukan lantaran kepandaian merayu, mengguyu, menjilat. Posisi bukan lantaran pangkat, gelar, jabatan, kedudukan. Tidak. Posisi lantaran orang kalau alim, tidak akan bisa orang menurunkan pangkatnya. Kecuali Allah yang berkehendak menurunkannya karena dia telah mencermai ilmunya misalnya. Ada orang memberhentikan ulama. Memecat ulama ada orang. Enggak, bahasanya memecat. Memecat, memberhentikan orang jadi ulama ada? Enggak ada. Enggak ada. Memutasi ulama? Mutasi enggak ada. Enggak ada. Memindahkan tugas ulama? Enggak ada. Itu pegawai. Kalau ustaz jadi pegawai, ya dimutasi orang. Maka ustaz jangan jadi pegawai. Kecil guru dulu ustaz jangan jadi pegawai. Angku guru. Ustaz ulama. Kalau angku jadi pegawai, Abeko induk sama angku, nyuruh angku je. Anda ustaz ke panggil dia. Nama saya sebut dia. Sampai kini kami pacik dengan nasihat guru. Kalau kamu jadi ustaz, kamu jadi guru, kamu jadi ulama, jangan jadi pegawai. Bagaimana nasihati orang? Tempi lidah. Ya anak-anak lidah tempi, bukan hanya lidahnya, anak-anak tempi. Nah, itu mengkau baranti biar kau menjadi pegawai tinggi Departemen Agama. Ranti bos, ikut nak wilayah mana kau? Nak wilayah. Jadi intinya begitu. Orang kalau alim, tidak ada yang bisa menurunkannya. Kecuali pemilik ilmu Allah menurunkan. Tapi orang berpangkat bisa diturunkan, bisa dipindahkan, bisa dipecat. Nah, dan seterusnya. Jadi dengan kitab Al-Quran ini sebagai sumber ilmu syariat, siapa mempelajarinya yang paham, Allah akan tinggikan derajatnya. Jangan cari ketinggian derajat di tengah-tengah manusia. Carilah tinggi derajat di sisi Allah. Siapa yang mencari kemuliaan, ketinggian derajat di tengah manusia, satu saat manusia itu memijaknya. Itu realita tu. Kenyataan tu. Dulu ketika rajo dulu, para menjadi jelek orang kini. Lah berhenti, lagi ni namijaan. Semelo na lampau. Dasar orang. Dia manusia. Jadi siapa yang mencari kemuliaan, kehormatan, keutamaan, derajat di tengah-tengah manusia, satu saat manusia itu
mamijaannya, bahkan mahantamnya lah. Carilah salah seorang di Indonesia, aku namanya kutu loncat atau bajing loncat, itu pindah-pindah sih. Karena mantap saja, mantap. Karena Allah akan meninggikan derajat orang beriman berilmu. Kalau derajat yang diangkat manusia. Kalau labih mani sepah dibuang. Tidak ada manfaat ini orang tu lah. Benar, itu manusia. Maka dengan begitu, man ta'allama al-Quran azumat qimatuhu namanya. Siapa yang mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka besarlah, agunglah qimahnya, harganya, kemuliaannya, derajat. Untuk itu pelajari Al-Quran. Bukan membaca, pelajarilah Al-Quran. Ilmuilah Al-Quran. Pahamilah Al-Quran. Kaji kita yang 2 minggu yang lampau, khairukum man ta'allama Al-Quran. Ta'allum itu ada yang sebatas membaca huruf-huruf, memperbagus bacaan, kemudian mengindahkan bacaan, tajwid dan tahsin. Ada orang yang berhenti sampai situ. Kan itu kaji kemarin. Kok rasanya pangok aku, nak do masuk angin loh. Itu jendela-jendelanya. Tadi lah belakang sawo. Menyindi ya bukan? Memang panas. Jadi orang yang ta'allum itu dua. Kita ulang boleh. Ada yang sekedar mempelajari cara membaca. Baris atas, baris di bawah. Panjang pendek. Dengung, tanda wakaf. Kemudian belajar irama. Sampai situ. Itu ta'allum namanya. Ada orang yang mempelajari Quran, pudang sampai situ, dipahaminya, dihayatinya, ditadaburinya isinya. Maka orang ini adalah orang yang ingin mencapai tujuan untuk apa Al-Quran diturunkan. Karena Al-Quran diturunkan kan untuk hudan. Jadi kalau orang hanya berhenti sampai membaca, tajwid, tahsin dan tilawah, lalu irama, lalu tidak mentadaburinya, mempelajarinya, berarti dia berhenti sampai di sarana. Tujuan belum sampai. Nyo membaca Al-Quran kan tujuannya supaya tahu hudannya. Jadi kita ingatkan itu. Pelajari Al-Quran, dalamilah, pahamilah. Yang akan mengangkat derajatmu Allah. Ya, pelajari, pahami, ilmui Al-Quran itu. Tentu maksudnya tafsir ini. Allah yang akan mengangkat derajat di sisi Allah. Ini tinggi derajatku di sisi Allah, di sisi manusia enggak. Abu Jahal mah bagi ke Nabi Muhammad. Baik Abu Jahal nama mati ataupun Abu Jahal nama Sayyidi. Angin. Tinggi derajat yang dicari itu di sisi Allah. Disanjung-sanjung, disebut-sebut di hadapan para makhluk-makhluk lain, di hadapan malaikat.
Di samping memang kalau Allah sudah meninggi seseorang pasti derajatnya tinggi di tengah-tengah manusia yang berakal sehat. Dengan begitu kemuliaan umat Islam, kemuliaan kaum muslimin ketika dia berpegang kepada kitab sucinya, ketika dia berpedoman kepada kitab sucinya, ketika dia melaksanakan petunjuk kitab sucinya, mulia Islam, tinggi derajat. Itu yang meninggikannya. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Sampailah Islam itu jaya, sejaya-jayanya. Sampai ke negeri kita. Sekarang itu yang sekarang yang dihindari oleh orang lain. Bagaimana supaya kaum muslimin itu hanya asyik membaca, tidak ada kemauan untuk mempelajari isinya. Saya tidak mencemeh, tidak merendahkan, memuliakan para pembaca, para penghafal. Saya muliakan. Lebih-lebih anak-anak muda kita nih, teruslah membaca, terus menghafal sampai 30 juz. Tapi yang saya pesankan, jangan berhenti sampai di situ, karena Anda belum sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Hudan tujuannya. Belajarlah. Karena tingginya derajat kaum muslimin itu lantaran mereka berpegang kepada kitab sucinya. Kata Nabi, taraktu fikum amrain. Berarti hadis ini mendorong kita agar terus menerus membaca ia, mempelajari ia, mendalami ia, melaksanakan petunjuk Al-Quran ia, terus menerus. Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mengajarkan, menyebar, luaskan teruslah. Jangan berhenti sampai membaca. Dan jangan bangga sampai di situ. Karena Anda belum sampai kepada petunjuk. Ini hudan linnas, hudan lil muttaqin. Dan salah satu penyebab kemuliaan itu, ketinggian derajat itu adalah membaca Al-Quran, menghafalnya, mengajarkannya, dan menyebar luaskannya. Ini dia hadisnya. Allah meninggikan derajat dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Tentu sebaliknya ada orang yang direndahkan serendah-rendahnya. Namanya yada'u. Allah merendahkan kaum yang lain lantaran Al-Quran ini. Apa? Mereka ingkar, mereka bangkang, mereka menentang, mereka tidak percaya, mereka tidak beriman. Itu yang paling rendahnya. Orang yang menentang Al-Quran, mengingkarinya, tidak percaya, tidak beriman, itu yang paling rendah, serendah-rendahnya. Nah, kan? Terus minimal kaum muslimin yang tidak membaca Al-Quran tentu tidak sama posisinya, kemuliaannya, derajatnya dengan kaum muslimin yang membaca Al-Quran. Dengan begitu Al-Quran meninggikan orang dan juga merendahkan. Bahkan yang populer sebagai motivasi pendorong anak-anak menghafal itu yang dibaca. Disuruh orang baca Quran nanti di akhirat, di surga makin tinggi derajat. Sampai di mana dia hafal, situlah ketinggiannya. Iya, memang ya. Itu kan untuk pendorong, motivasi kita.
Jadi ahlul Quran itu tinggi posisinya, derajatnya. Orang alim, orang berilmu dan ahli Quran. Disebutkan bahwa Allah mempunyai keluarga di bumi. Keluarga Allah di bumi ini ahlul Quran. Para pembaca Al-Quran, para penghafal, para pengamal, para pengajar, para penyebar Al-Quran. Ini hadis. Ini kata Umar. Itu kan kata Umar. Masa budak yang kau angkat? Walaupun budak dia qari itu Umar. Dia alim. Oh gitu. Memang itulah Nabi pernah sabda kata budak. Begini. Kan sabda Nabi. Sabda Nabi, Allah meninggikan dengan Al-Quran ini. Maka untuk kita yang dalam ini, pesan kita, teruslah membaca Al-Quran. Hiasilah Al-Quran itu rumah kita, cahayai rumah kita dengan Al-Quran. Didiklah anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Iya. Dan berusahalah mempelajari petunjuknya. Nanti. Jangan sampai terjadi kita tidak peduli kepada petunjuknya. Kita hanya peduli kepada fadilah membacanya. Kita hanya peduli kepada iramanya. Hanya sibuk dengan irama. Tidak salah, tidak boleh salahkan. Betul. Cuma dia berhenti sampai situ. Kena kerajo Abu Tarik. Berhenti sampai malap-lap sepeda namanya. Orang tujuan beli sepeda kan supaya bisa goes. Lap sepeda. Itu tujuan Al-Quran diturunkan hudan. Bacalah surah Yasin. Orang yang baca surah Yasin setiap Jumat menghafal surah Yasin, kalau tidak pernah mempelajari surah Yasin, maka dia tidak mengerti surah Yasin. Surah Yasin itu katakan Yasin alai wal Quranil alagi. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim li alai litun agar engkau beri peringatan orang lain dengan Quran ini. Peringatkanlah dengan Yasin atau dengan Quran yang baca orang lain. Bagaimana kita memperingatkan orang? Kita tidak tahu isinya. Itulah kaji kita semalam kini. Kalau ada ustaz kita yang kedua, kan dua orang ustaz malam ini. Jalan tiba mau kecil jika ada ustaz yang akan mengaji. Jadilah. Tapi yang buat dalam musik, kau mau dulunya. Amo dulu. Bang kau mau dulu, yang buat tua barunya. Baru kau panuti, baru di mana kurang, di mana tidak selesai, dilepoh beliau. Ya Ustaz. Ya, dah berapa kali kami temu. Inti kaji kita semalam kini adalah jika ingin mulia, ingin tinggi derajat, ingin terhormat, ingin utama di sisi Allah, di sisi para malaikat, di sisi alam langit, dan di tengah-tengah umat manusia, pegang Al-Quran. Bukan kaca, pegang. Sebab mengaca dan memegang, pegang Al-Quran. Bacalah dia, pelajarilah dia, amalkan, ajarkan, dan sebarluaskan. Kira sampai situlah kajian. Kita tutuplah. Nanyambau kah? Beliau ada kesampaian Nanyambau. Kita istian dengan mengucapkan Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.